Bismillah, aku geber selawat ya, aku kencengin selawat ya, selalu rutinkan selawat, mendawamkan salat ini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, dengan keberkahan selawat. Semoga Allah lunaskan hutang-hutangku, berkah selawat. Allah bebaskan semua amanah-amanahku, berkah selawat. Semoga yang belum segera bisa disegerakan, berkah selawat. Semoga amanah riba saya ini bisa beres. The power of salawat. Pokoknya selalu salawat, istiqomah salawat, geber salawat, dan rajin baca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang ritual jalur langit ya. Karena ritual jalur langit ini banyak mendatangkan keajaiban dengan riyadhah sholawat yang mudah ya teman-teman. Dengan riyadhah sholawat hutang lunas, dengan riyadhah sholawat rezeki lancar ya. Karena riyadhah sholawat ini adalah ritual langit ya teman-teman. Akan membacakan testimoni tentang kisah keajaiban jalur langit. Di sini ada teman kita yang kapan jalur langit ternyata doanya dikabul. Assalamualaikum Alina, nama saya Arian. Di sini aku mau berbagi testimoni tentang kisah keajaiban jalur langit. Ternyata jalur langit adalah jalur tercepat bagi saya, sehingga saya atas izin Allah bisa umroh, bisa beli mobil, bisa beli rumah, dan hutang lunas cuma dalam hitungan hari, asalkan yakin sama Allah dan bisa istiqomah melakukan riyadhah jalur langit ini Mbak Vina. Awalnya aku tuh bertanya pada diri sendiri ya Mbak Vina, aku tuh sudah bekerja terus-terusan kerja, banting tulang tiap hari, tiap malam kerja, namun kenapa hidup saya ini kok kayaknya gelisah, rezeki kurang lancar, terus hutang banyak di mana-mana, apa penyebabnya? Maka di sini aku koreksi diri sendiri Pak ya, koreksi diri sendiri, ternyata apa yang kurang pada diriku. Nah, di sini aku melakukan 3 jalur langit nih Pak. Yang pertama itu aku lakukan sholat, ya Pak, sholat. Di sini aku tegakkan sholat ya, aku benahi sholatku, terus aku teliti sholatku, apakah di sini aku sholat wajibnya tepat waktu, apakah ada sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, apakah aku ada sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, atau sholat sunnah yang lain seperti sholat hajat atau sholat apapun yang di sini aku berusaha bersih sholat aku. Ternyata disinilah kesalahan aku tentang sholat, bab sholat, karena mungkin saking ininya aku ya, saking aku menggebu-gebu mengejar dunia sampai aku melalaikan sholat. Ternyata di sini sholatku adalah sholat yang bolong-bolong, kadang sholatnya tuh gak tepat waktu ya, meskipun aku dengar adzan ternyata aku masih belum sholat juga. Nah di sini aku juga kadang sholat sunnahnya tuh jarang, sholat seperti sholat duha ya, sholatnya tuh mungkin kalau sempat ya sholat, kalau nggak sempat ya nggak sholat gitu, seperti hanya sholat tahajud. Kalau kecapean nggak sholat tahajud, kalau ada kemauan ya ada ya sholat tahajud gitu kan Mbak. Ternyata di sini yang saya koreksi adalah sholat saya Mbak. Di sini aku berusaha untuk menegakkan sholat fardunya dulu. Di sini aku benahi, betulin sholat aku, sholat fardu seperti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh Mbak. Setiap dengar adzan ya, sholat 5 waktunya itu aku usahakan untuk tepat waktu Mbak. Ketika aku dengar adzan, aku segera ambil wudhu dan menuju tempat sholat. Di situ setelah adzan aku sholat seperti sholat duhur itu selalu tepat waktu, dan sholat fardu yang lainnya itu aku berusaha sekuat mungkin untuk memperbaiki sholat aku ya, sholat wajib aku. Dan di sini aku tambah dengan sholat seperti sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha,
aku tambahin dengan sholat taubat, sholat hajat, dan pokoknya sholat wajib aku benahi, terus aku tambahin dengan sholat sunnah. Karena orang yang di alam kubur adalah yang ditanyakan dahulu adalah sholatnya, itu kan Mbak Vina. Nah, sini aku benahi sholat aku koreksi sholatku, apakah sholatku sudah benar, apakah sholatku itu nggak bolong-bolong, apakah sholatku itu ada sholat tepat waktu. Terus aku setiap malam sebelum tidur aku melakukan sholat witir, Mbak ya. Sholat witir meskipun hanya 1 rakaat, meskipun sholatnya hanya 1 rakaat, aku tetap melaksanakan sholat witir 1 rakaat, Mbak. Ternyata setelah sholat paginya aku setelah sholat subuh, kemudian aku melakukan aktivitas, terus aku sebelum kerja aku sholat duha. Aku berupaya untuk sholat duha, aku berusaha untuk menegakkan sholat sunnah sebelum aku berangkat kerja, yakni sholat duha. Terus aku sholat duha, terus malamnya aku usahakan untuk bangun, aku paksakan diri untuk sholat, untuk sholat tahajud, untuk sholat sunnah ya. Situ aku tegakkan, aku hidupkan sholat sunnah, aku berbagi sholat fardu, aku betulin sholatku, Mbak. Di situ aku penuh dengan keyakinan dan berusaha untuk istiqomah sholat tepat waktu, dan berusaha untuk istiqomah sholat sunnah. Ternyata di situ aku sudah berusaha istiqomah sholat, aku sudah benahi sholatnya. Dan jalur langit yang kedua yaitu aku berusaha untuk perbanyak istighfar. Di sini aku nggak gini hitungannya istighfar yang baik, aku istighfar setiap hari, aku istighfar, pokoknya setelah sholat subuh aku juga istighfar, pokoknya perbanyak baca istighfar. Di sini istighfar menurut saya adalah bisa mengampuni dosa yang melupur dosa. Kalau istighfar itu ibaratnya tuh kotoran di baju dicuci. Nah, situ aku berbanyak istighfar, Pak. Aku nggak hitung berapa, sampai hitungan berapa istighfar ya. Pokoknya perbanyak baca istighfar. Dan jalur langit yang ketiga yaitu aku perbanyak baca sholawat ya. Setelah aku memperbaiki sholat aku, sholat farduku, sholat sunnahku, dan di sini aku melakukan jalur langit yang kedua yaitu istighfar, dan jalur langit yang ketiga yaitu sholawat. Aku melakukan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini aku perbanyak baca sholawat, baik itu sholawat Nabi, sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Unjiyah, dan sholawat Tibilku. Pokoknya perbanyak baca sholawat di sini, karena sholawat adalah, menurut saya adalah jalan tol. Doa tanpa sholawat nggak dikabulkan ya. Kalau kita berdoa tanpa bersolawat dulu nggak dikabul sama Allah, maka aku perbanyak untuk membaca sholawat. Di sini aku selalu baca sholawat, aku tegakkan sholat, aku perbaiki sholat, aku benahi sholat, aku berusaha untuk sholat tepat waktu, perbaiki sholat sunnah, punya sholat sunnah yang lainnya, pokoknya selain sholat sunnah rawatib itu, selain sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, di sini aku tambahin sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir, punya sholat sunnah yang lain, dan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, dan sayyidul istighfar, dan sholawat. Aku banyakin sholawat, aku kencengin sholawat, aku gebar sholawat, pokoknya aku di sini gebar jalur langit. Dan atas izin Allah, setelah aku perbaiki sholat aku, setelah aku perbaiki tegakkan sholat tepat waktu, ternyata jalur langit ini harus istiqomah dan yakin. Dan aku setelah aku perbaiki sholat aku jalur langit lagi yaitu istighfar, terus jalur langit lagi yang ketiga yaitu sholawat. Ternyata setelah aku mendapatkan sholat tepat waktu, aku perbaiki sholat aku di awal waktu, terus aku banyak baca istighfar, banyak baca sholawat. Di sini ternyata alhamdulillah atas izin Allah ya, Allah mengizinkan aku untuk bisa umroh, bisa beli mobil, Mbak, bisa beli rumah, Mbak, dan hutangku yang dimana-mana itu lunas hanya dalam hitungan hari ya, Mbak ya. Aku lihat tuh jalur langit itu, yang penting kita yakin dan istiqomah, dan utamakan untuk sholat tepat waktu ya, perbaiki sholat ya, harus betulin sholatnya, sholat di awal waktu. Yang penting kita usahakan untuk koreksi sholat dan sholat, seperti sholat sunnah, sholat wajib, itu gimana sholat kita, terutama sholat yang wajib dulu benerin, dan perbanyak istighfar, kemudian baca sholawat. Di situ ternyata banyak sekali rezeki yang aku rasakan, ternyata aku mendapatkan keajaiban dari Allah. Nah, di situ alhamdulillah aku bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, bisa beli mobil, beli rumah, hutang-hutang di mana lunas. Ternyata rezekiku lancar setelah aku perbaiki sholat sunnah, sholat wajib, istighfar, sholawat.
Alhamdulillah, ternyata kesalahanku adalah di sholat. Subhanallah, semoga kisah saya ini bisa menginspirasi teman-teman ya Mbak, supaya untuk memperbaiki sholat, perbanyak istighfar dan baca sholawat. Inilah jalur langit, 3 jalur langit yang aku temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Aryan atas testimoni keajaiban jalur langit. Di sini Kak Aryan gempur jalur langit, 3 jalur langit, yaitu perbaiki sholat ya, berusaha untuk sholat tepat waktu, betulin sholat, yaitu sholat fardu, tambah dengan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, seperti sholat taubat. Pokoknya benahi sholat ya teman-teman. Ternyata kalian koreksi sholatnya dulu. Di sana sholatnya ada diperbaiki untuk sholat tepat waktu, ketika dengar adzan langsung sholat, menuju ke tempat sholat dan menegakkan sholat. Setelah sholat, yaitu yang kedua jalur langitnya adalah istighfar. Jalur langit yang kedua adalah istighfar, berbanyak istighfar ya, setiap hari baca istighfar. Dan jalur langit yang ketiga yaitu perbanyak baca sholawat ya. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah jalur langit dari Kak Aryan itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.